أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian rahimakumullah, di malam ini dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali kita ditakdirkan olehnya dipertemukan di masjid dan di majlis ini untuk melanjutkan apa yang kita kaji dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya pada kita semuanya untuk kita bisa berpegang dengan agama Islam yang sahih ini sampai dengan Allah Ta'ala mewafatkan kita. Allahumma amin. Terakhir kita sampai di hadis yang ke-30 dan ada beberapa hal yang belum kita bahas atau belum tersampaikan dari keterangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yaitu berkenaan dengan hadis mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kalau pintu-pintu surga itu membutuhkan apa? Dibukakan atas perintah Allah Ta'ala. Kemudian pintu-pintu neraka itu ini ibaratnya sudah terbuka lebar, ini seolah apa? Memang banyak yang digelincirkan ke sana. Nabi SAW menggaris garis yang lurus menunjukkan kalau Allah Ta'ala mengutus beliau untuk menyampaikan agama yang dari sisinya subhanahu wa ta'ala. Jadi dari hadis tersebut Nabi SAW memberikan permisalan tentang Islam, yaitu dengan garis lurus tadi, dan garis tersebut sifatnya sahlun wasi'un muwassilun, yakni mudah, jalan-jalan Islam itu luas dan akan menghantarkan orang yang meniti di jalan tersebut ke tujuan, ya, ke tujuannya, yaitu jalan Allah Ta'ala yang tidak ada kebengkokan padanya. Nah, ini menunjukkan bentuk mendekatkan diri kepada Allah dan gampangnya. Kemudian mengenai kedua sisi yang ada di jalan tersebut, yang diibaratkan ada pagarnya, ya, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hal-hal yang dilarang olehnya Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pagar yang kita ketahui, kalau pagar rumah menjaga agar rumah aman, tidak kemalingan, ya, demikian pagar itu fungsinya seperti itu. Jangan sampai ada orang yang melabrak kemudian tidak tahu batas. Demikian agama Islam ini, ya, kalau sudah masuk agama Islam maka jangan sampai keluar dari batas yang Allah Ta'ala tentukan, apalagi melabraknya. Nah, ini semuanya harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala di surah At-Taubah ayat 97 berfirman, Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallah ala rasulih. Jadi orang-orang Arab Badui itu disebut Al-A'rab. Mereka itu
keras tabiatnya, demikian dalam kekufuran dan kenifakan ada pada mereka. Mestinya mereka mengetahui batasan yang Allah Ta'ala tentukan dari yang diturunkan pada Rasulnya SAW. Ya, jadi di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan beberapa lafaz Al-A'rab, ya, yaitu orang-orang Arab Badui. Tapi ibaratnya Badui itu deso kalau di kita gitu, ya. Tapi mereka sekali berislam konsekuen, seperti yang Allah Ta'ala sebutkan di akhir-akhir surah Al-Hujurat juga berkenaan dengan masalah ini, bahwasanya qalatil a'rabu amanna, ketika mereka orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman, Allah menyatakan qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, katakan Muhammad pada mereka, kalian belum beriman tapi sudah berislam, yani sudah mengucapkan syahadat, menunjukkan derajat iman itu di atas derajat Islam, yani dari sisi apa? Kualitas, ya. Jadi banyak diantaranya tentang kisah Arab Badui ini ketemu Nabi SAW. Di antaranya misalnya yang diabadikan dalam hadis-hadis riwayat yang sahih, bagaimana orang Arab Badui datang kemudian kencing di Masjid Nabi SAW. Masjid dulu ya tidak ada plester atau apa, ubinnya tidak ada, apalagi seperti zaman sekarang berkarpet gitu ya. Jadi begitu kencing, nah ini penjelasannya, kencingnya laki-laki itu kan satu titik gitu, nah, sehingga Nabi memerintahkan ambil satu timba air kemudian diguyur di atasnya, juga nyerap ke bawah. Jadi artinya apa? Nah, begitu cara mensucikannya. Di lain waktu ada orang Arab Badui mengatakan apa? Kulli fil Islam kalimah, minta kalimat yang singkat padat. Nabi mengatakan apa? Qul la ilaha illallah tsumma istaqim. Katakan la ilaha illallah kemudian istiqomah itu dalam berislam. Kemudian sampai dihardik oleh sahabat yang lain, Nabi mengatakan biarkan dia. Sampai dia mengatakan apa? Ketika pulang ke kampungnya mengatakan Allahumma arhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada. Jadi mintanya, ya Allah rahmati aku dengan Muhammad saja, yang lain jangan kau rahmati. Mau diborong semua rahmat Allah Ta'ala. Itu watak. Ini jadi apa ya, wataknya mereka begitu ya, sekali tahu kenal Islam sudah ya, tidak mau tawar-menawar lagi. Jadi dengan kepolosan, dengan apa istilahnya, kekakuan atau apalah, ini begitu mereka punya watak, ya. Namun demikian, sekali lagi banyak riwayat yang menyebutkan tentang bagaimana faedah yang bisa diambil oleh umat Islam karena mereka. Suatu ketika datang ke masjid, Nabi SAW sedang khutbah ini, ya Rasulullah, celaka kami ini kurang air, Bapak, kami mau minum susah, binatang kami juga kehausan, ya, tumbuh-tumbuhan tidak ada, mohonkan pada Allah biar turun hujan. Nabi SAW langsung angkat tangan, kemudian belum turun tangan beliau sudah hujan. Selesai sholat Jumat, Nabi dan sahabat mandi hujan, karena hujan pertama kali, itu sunnahnya ya. Kalau zaman sekarang di Timur Tengah hujan pertama itu biasanya orang bawa ini kursi, kemudian di teras rumahnya duduk sambil berzikir. Nah, itu bagian dari sunnah. Kemudian Arab Badui tadi Jumat berikutnya datang ke Masjid Nabi lagi mengatakan, ya Rasulullah kebanjiran. Karena apa? Hujannya tidak berhenti. Sampai akhirnya Nabi SAW meminta pada Allah Ta'ala, bukan suruh tahan hujan,
tapi Nabi mengajarkan doa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, hujankan di sebelah sana, tapi jangan di atas kami persis. Artinya di sini sudah cukup, tapi yang sana butuh tempat lain. Ya, ini adab Nabi SAW dalam berdoa, karena dimanapun ya air itu dibutuhkan. Nah, itulah ma'asyiral muslimin berkenaan dengan apa? Al-a'rab yang disebutkan di sini. Jadi dari hadis ini juga bagaimana di dalam Al-Qur'an Allah juga menyatakan tilka hududullah fala taqrabuha, mengenai batasan-batasan. Allah terkadang menentukan jangan kalian mendekatinya, artinya jangan melabrak batasan Allah Ta'ala, ya, jangan kemudian melakukan yang dilarang. Termasuk juga misalnya di sini ayat tadi, yaitu berkenaan dengan ayat i'tikaf ketika puasa di bulan Ramadan. Kalau i'tikaf di masjid, pantangannya jangan apa? Jangan kumpul dengan istrinya sementara, ya. Itu disebut hudud, ya. Jadi Nabi SAW memberikan perumpamaan juga orang yang menjaga batasan yang Allah Ta'ala tentukan, itu laksana suatu kaum yang mereka dalam sebuah perahu atau kapal, ya. Jangan sampai yang di bawah berulah sampai nanti ada bocor, bisa tenggelam dan yang lain juga tenggelam. Itu ibaratnya kalau ada orang yang apa? Melanggar ketentuan Allah Ta'ala. Bukan cuma ya pelaku yang kena azab, tapi siapa? Di sekitarnya kena, penduduknya dari wilayah tersebut, ya. Kemudian mengenai hudud di sini dicontohkan, ya, bahwasanya ada seseorang datang kepada Nabi SAW, inni usibtu haddan faqimhu alayya. Ya Rasulullah, maksudnya saya ini sudah melakukan pelanggaran dan itu pelanggarannya berat, besar, maka tegakkan hukum bagi saya, ya. Nah, ini berkenaan dengan hudud. Itu dalam Islam kalau sudah sampai kepada hakim tidak boleh negosiasi, harus ditegakkan. Makanya begitu laporan kepada Nabi SAW, ya sudah, tidak ada lagi istilahnya nego. Sampai ada yang menyuruh siapa yang dekat dengan Nabi, oh Nabi sayang pada Usama ibn Zaid yang diambil anak. Nabi marah, atashfa'u fi haddin min hududillah ya Usama. Usama, kamu ini urusan hukum Allah mau tawar-menawar maksudnya. Sampai Nabi statement apa? Wallahi law kanat Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, sekiranya Fatimah, ya, putrinya Muhammad itu mencuri, aku potong tangannya. Nah, ini maksudnya kalau sudah sampai kepada hakim, ini tidak bisa, sudah harus dijalankan yang namanya hudud, mau itu cambuk atau tadi sampai pada taraf misalnya potong tangan, seperti yang Nabi SAW sampaikan. Nah, ini dicontohkan di sini. Hudud itu tadi hadnya atau cambuk bagi pelaku zina. Nah, ini yang bujang itu dicambuk 80 kali, ya, kemudian diasingkan, diusir dari kampung. Itu kalau hukum Allah Ta'ala. Tapi kalau pakai hukumnya manusia, tidak bakal jerah orang, ya, malah dicontoh. Misalnya kalau ini diterapkan, artinya akan aman, akan ada yang mencontoh, karena takut dicambuk juga, takut diusir juga. Tapi begitu ada kasus naudzubillah seperti tadi zina,
kemudian malah dikawinkan, itu dicontoh nanti yang lain niru, wes sudah nanti dikawinkan juga kok. Ini bahayanya hukum manusia begitu. Makanya kalau hukum Allah, Allah lebih faham manusia ini, lebih tahu wataknya, karakternya. Nah kalau yang naudzubillah, kalau sudah berkeluarga ini yang disebut muhsan, ini lebih parah ya. Kalau tadi cuma 100 kali, 80 kali kalau yang minum khamr biasanya. Kalau yang 100 kali yang tadi yang bujang. Kalau yang sudah muhsan atau berkeluarga, ini dirajam ya, dibenamkan ke tanah sampai sini, kemudian dilempari dengan batu. Nah itu ketentuan dari hukum Allah Ta'ala, jadi pelajaran bagi yang lain. Demikian had cambuk untuk minum khamr tadi. Di zaman Umar radhiyallahu an ada kasus, makanya banyak ijtihad Umar. Ada pemuda biasa mabuk, datang ke Umar radhiyallahu an, ditangkap ya. Kemudian apa? Umar radhiyallahu an menyatakan apa? Cambuk dia, dicambuk. Sudah sadar, merasa sakit ya, taubat ya, sudah dilepas. Begitu ngulang, makanya pas ngadep dihadapkan ke Umar lagi, ya bahasa kitanya itu kon mane gitu. Kedua kalinya sudah dicambuk lagi. Ketiga kalinya maka Umar radhiyallahu an memutuskan yakni dengan dibunuh. Kenapa? Sampah masyarakat bakal menjadi perusak yang lain ya. Makanya gambarannya begitu, artinya hukum Allah Ta'ala itu yang terbaik. Karena apa? Ya itu tadi, manusia tidak kapok kalau tidak seperti itu, jadi contoh buruk bagi yang lain ya. Jadi ini sama juga berkenan dengan kasus sariqah atau pencurian ya. Pencurian itu dikatakan dalam hadis Nabi bukan mencuri barang sepele, tapi yang sekadar rubu' dinar, kadarnya itu 1/4 dinar. 1/4 dinar di kurs di zaman sekarang berapa ya? Ya berkisar kurang lebih 3 jutaan ya. Jadi bukan ngambil misalnya cuma nasi sebungkus atau berapa, mungkin ngambil air karena haus ya. Itu masa orang berat diambil air segini misalnya, toko kemudian minta ya itulah. Jadi dalam Islam tidak sekejam yang dibayangkan oleh orang-orang atau yang dituduhkan oleh musuh Islam dari luar. Semuanya dalam rangka apa? Sebenarnya untuk ketertiban, untuk manusia ini hidupnya biar teratur. Karena ada manusia kalau tidak ada hukuman tidak bisa mengambil pelajaran. Kalau di kita adanya tata tertib itu kenapa? Ya biar tertib kan gitu. Kalau dalam hukum Allah sama, Allah yang maha tahu, yang menciptakan kita subhanahu wa ta'ala ya. Nah dari hadis Nabi SAW, la yujlad fawqa 10 jaladat illa fi haddin min hududillah. Dalam riwayat Al-Bukhari bahwa Nabi bersabda, jangan sampai dicambuk lebih dari 10 kecuali urusan hudud, yakni dosa-dosa besar tadi, urusan dosa-dosa besar ya. Nah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya
selain dari jald atau cambuk ketika melakukan perkara yang haram dari perkara yang diharamkan Allah, maka ada namanya darbut ta'dib, yakni dipukul supaya dia mendapat pelajaran. Nah, ini diterapkan untuk perkara yang bukan yang haram, maka tidak boleh lebih dari 10 kali. Misalnya dalam Islam ada syariat, misalnya orang tua mengajari anak umur 7 tahun suruh kasih tempo 3 tahun. Umur 7 tahun anak salat diajari, lupa diingatkan. Kalau sudah umur 10 tahun masih bandel, nah ini dipukul dengan pukulan yang mendidik, ya. Termasuk suami mendidik istrinya. Kalau sampai ada istri yang nusyuz, istilahnya membangkang, jangan keluaran rumah kalau tidak penting, tapi melanggar, ya. Sebelum pukulan, dengan pukulan yang mendidik, tidak membekas, bukan seperti yang difahami orang. Akhirnya ada berapa hari yang lalu itu malah dia dianggap di atas ring istrinya sampai ditonjok dan seterusnya, ya. Bukan begitu dalam Islam. Makanya ustaz-ustaz dulu itu memberi perumpamaan, misalnya ya dengan pukulan tidak membekas, misalnya lidi yang asal biar kaget gitu aja, ada kejutan, loh salah saya gitu. Maksudnya mengingatkan dengan begitu, ya. Jadi ini berkenaan dengan jald. Tapi kalau sudah urusan dosa besar baru yang sampai 80 atau 100 kali tadi, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain ada had, dalam hadis disebutkan kelanjutannya, ya, farada faraid fala tudayyi'uha wa harrama asya' fala tantahikuha. Allah Ta'ala mewajibkan beberapa kewajiban, jangan kalian acuhkan, tapi tegakkan. Allah mengharamkan beberapa hal, jangan kalian langgar, jangan kalian labrak, ya. Jadi ini sebatas yang dibolehkan dalam syarak boleh, yang dilarang tinggalkan, ya. Ini diantara hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hukum yang disebut al-maskutu an, yakni tidak ada ketentuan dasarnya hukum tersebut, ya. Tidak ada minus plusnya atau haram ataukah halal, maka ini disebut ma'fuun an, dimaafkan, atau tidak berdosa pelakunya, ya, tidak berdosa pelakunya. Jadi dalam hadis tadi, bukan karena Allah Ta'ala lupa, wa tarak baina dzalika asya' min ghairi nisyan, bukan karena lupa, tapi rahmatan minhu, itu rahmat dari Allah Ta'ala. Faqbaluha wa la tabhatsu anha, terima saja oleh kalian, jangan nyari-nyari. Itu berkenaan dengan yang Allah Ta'ala biarkan. Makanya di dalam surah Maryam Allah berfirman, wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu itu tidak lupa, jauh dari sifat manusia yang pelupa. Jadi memang Allah Ta'ala biarkan, dan itu diantara yang dimaafkan. Tidak ada keterangan halal haramnya, tapi yang harus dipegang teguh dan diketahui, ya, ketika sesuatu disebutkan haram atau disebutkan halal, ya, maka ini terkadang tersembunyi bagi kebanyakan orang. Nyari di Al-Quran, mana
kok tidak ada dalil haramnya. Misalnya ada orang mencari-cari dalam hadis, mana tidak ada keterangan misalnya. Apalagi zaman sekarang mudah kan, ya. Maka yang mengetahui ini mengenai sebuah dalil, mengenai penjelasannya, maka ini tidak bisa ditempuh oleh semua orang, melainkan yang Allah Ta'ala pilih dari hambanya, yakni para ulama yang mereka disifati ar-rasikhun fil ilm, keilmuannya sudah kokoh, ya, bukan pemula. Baik, jadi ini diantara yang harus diperhatikan. Seperti misalnya Allah Ta'ala berfirman di sini contohnya, fala taqul lahuma uff. Kalimat anak kepada orang tua jangan sampai mengatakan uff. Uff itu dalam bahasa Arab takfif istilahnya, kalimat yang hanya mengatakan ngeluh. Maka kalau kalimat seperti itu yang sepele saja dilarang, berarti konsekuensi hukumnya ketika lebih besar atau kasar daripada ungkapan tersebut jelas lebih diharamkan lagi. Begitulah, ya. Ini namanya mafhum muwafaqah, ya, ini yang sejajar, sefaham, ya, dengan makna apa, yakni penolakan atau lafaz apalah yang dikenal, itu berarti sama maknanya dengan dengan penolakan, ya. Terkadang dalil itu berupa mafhum mukhalafah, yakni paham kebalikan, pemahaman kebalikannya, ya. Jadi seperti di sini dicontohkan hadis Nabi tentang zakat. Fil ghanamis sa'imah zakah. Mengenai kambing-kambing yang diternakkan itu ada zakatnya. Ya, ada zakatnya. Berarti memahami hadis ini, tidak ada zakat bagi apa? Binatang yang tidak diternakkan, yang tidak dikembangbiakkan. Ya, maka ini disebut mafhum mukhalafah. Zakatnya kambing berapa? Yani dari 40 sampai 120 ekor itu cuma satu zakatnya. Kalau orang punya berapa? 40 sampai 120 ekor itu cuma satu zakatnya. Berat apa ringan? Ya, 40 sampai misalnya 120 itu baru satu zakatnya juga. Ya. Demikian 120 sampai 200 baru 2 ekor. 121 sampai 200 baru 2 ekor. Yani sedikit dibandingkan yang dimiliki, ya. Makanya dalam hal ini juga di fikih dijelaskan bahwa yang dijadikan zakat dari kambing itu tidak dipilih, misalnya yang paling disenangi oleh tuannya, enggak, atau yang paling gemuk, enggak, tapi yang apa? Yang sedang, ya, yang sedang diantara yang ada. Itu diantara apa? Luasnya agama Islam ini bukan apa? Bukan menekan, ya, bukan menekan. Itu urusan apa? Al-ghanam as-saibah, atau kambing yang diternakkan, ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya
Ada dari hadis Nabi SAW, dari lanjutan hadis yang ke-30 ini, inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatah. Paling besarnya perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang muslim atau umat Islam di sisi Allah Ta'ala adalah perkara yang tadinya bebas, luas, tapi ketika bertanya kemudian diharamkan karena pertanyaan dia. Orang ini yang berdosa, dosa besar ya, tadinya boleh kemudian haram ya. Nah, ini ada ceritanya. Kenapa? Di zaman Nabi SAW ketika haji wada, ada sahabat itu yang bertanya-tanya, ya Rasulullah, misalnya tentang haji. Nabi menyatakan apa? Sekali seumur hidup haji itu, di zaman itu ya. Kemudian orang ada yang tanya, ya Rasulullah, apa setiap tahun haji itu? Nabi tidak langsung serta-merta jawab. Beliau menyatakan, lau qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Kalau aku jawab iya, nanti haji itu wajib setiap tahun, kalian tidak akan sanggup. Ini sekali seumur hidup. Faktanya gimana di zaman kita? Ada 30 tahun ya, antriannya 30 tahun. Itu sekali seumur hidup. Gimana kalau tiap tahun? Tidak sanggup. Nabi SAW sudah menjawab ini 14 lebih abad yang lalu ya. Makanya sampai turun ayat ya di surah Al-Maidah itu, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum. Hai orang yang beriman, jangan apa? Bertanya tentang sesuatu nanti menyusahkan kalian sendiri kalau ditanya perkara itu. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa pertanyaan di zaman Nabi SAW masih ada, itu jangan sampai turun syariat karena pertanyaan tersebut menyusahkan nanti. Adapun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka kesempitan tadi tidak ada. Agama Islam sudah final, sempurna, tidak ada lagi turun syariat dari Allah Ta'ala. Ini sudah terakhir, penutup ya, sudah sempurna, tidak perlu penambahan, tidak boleh dikurangi. Ya sudah, berarti kalau ada misalnya talibul ilm atau orang pelajar yang bertanya-tanya dengan pertanyaan yang berbobot, maka itu diantara miftahul ilm, diantara apa? Kuncinya mendapat ilmu itu dengan bertanya yang pertanyaan yang baik, yang berbobot. Bahkan Ibnu Abbas ketika ditanya kenapa beliau sampai pada keilmuan yang luas, diibaratkan seperti lautan ilmu, jawabnya beliau dengan dua hal, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Kata beliau, aku ini punya lisan, yakni banyak bertanya dengan pertanyaan yang baik, dan juga akal serta hatiku ini terbuka, peka. Dengan dua ini aku sampai pada yang sampai sekarang ini, yakni pengetahuan beliau radhiyallahu anhu yang luas. Jadi ini harus difahami maksud saya di sini, bahwa pertanyaan yang menyusahkan itu sebaiknya dihindari. Kalaupun di zaman Nabi bisa turun syariat, kalau di zaman kita pertanyaan yang ngetes apa itu buang waktu nanti. Membuang waktu, dia sendiri tidak mengambil faedah, mungkin juga pengajarnya akan tidak senang pada orang yang seperti itu. Jadi ini diantara faedah dalam masalah ini.
Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, contoh-contoh berikutnya di sini disebutkan berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitah." Katakanlah Muhammad, aku tidak mendapati dari wahyu yang diterima olehku perkara yang diharamkan berupa makanan yang biasa dimakan, terkecuali makanan tersebut dari bangkai. Maka ini yang tidak boleh. Ya, menunjukkan apa? Pengecualian di sini maknanya tahrim, yakni haram memakan bangkai. Ya, maka ini tidak boleh. Kemudian firman Allah Ta'ala, "Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turidtum ilaih." Ya, mengapa kalian tidak memakan dari apa yang sudah disebut nama Allah ketika akan disembelih dari hewan tersebut? Sungguh telah dirinci oleh Allah Ta'ala pada kalian apa yang diharamkannya, terkecuali yang terpaksa, terkecuali bila terpaksa. Ya, jadi maksudnya tadinya haram, yakni bangkai, tapi kemudian menjadi boleh ketika misalnya seseorang kalau tidak mati kalau tidak makan yang di depannya akan mati sekalipun sudah bangkai. Yani makan sekedar bisa menegakkan tulang punggungnya. Ya, ini berupa makanan ini. Kalau tidak ada yang bisa dimakan lagi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi perkara-perkara ini hendaknya menjadi pegangan kita berkenaan dengan hukum dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada riwayat di sini dari Imam Ahmad rahimahullah, diceritakan bahwa di zaman beliau ada orang-orang yang asyik dengan daging burung. Ya, daging burung itu dimakan, disembelih. Ya. Kemudian ada orang yang tanya, "Wahai imam, artinya kami tidak tahu orang-orang yang nyembelih burung ini baca basmalah atau tidak. Boleh tidak kami memakan dagingnya langsung?" Ya. Ya sama kayak zaman kita sekarang itu, misalnya kita beli ayam gitu ya. Kita tidak tahu baca basmalah ndak orangnya, atau misalnya tandanya disembelih di sini, ya, lehernya ayamnya itu sembelih apa dilobangi, kan ndak tahu kita. Itu kan butuh kejelian misalnya. Faqal kullu ma lam yakun dha mikhlabin aw ya'kulu al-jif fala ba'sa bih. Imam Ahmad menjawab, setiap yang yakni binatang yang tidak mati dikarenakan dicengkram dengan binatang buas, dengan kukunya atau dengan taringnya, ya, selama bukan bangkai maka tidak mengapa, yakni memakan tadi burung buruan. Ya, jadi Imam Ahmad rahimahullah memberikan batasan dalam fatwanya ini ketika ditanya maksudnya apa, tahrim at-tayr fi dzil mikhlab al-mansus alaih, yakni haramnya burung yang dicengkram oleh binatang buas. Misalnya burung kecil dicengkram oleh siapa, misalnya Garuda, bekas cengkramannya belum sempat disembelih kemudian mati misalnya,
ya. Termasuk apa? Hewan atau binatang yang memakan bangkai. Apa biasanya? Ya, gagak ya, gagak misalnya, ya. Ini disebut al-ghurab dalam bahasa Arab, ya. Adapun selain yang dua alasan ini, maka mubah memakannya, mubah, dibolehkan, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya, beliau menyebutkan adanya larangan bertanya tentang apa? Al-jubun. Al-jubun ini mentega atau sejenis apa? Keju zaman sekarang. Saman atau ya istilahnya minyak samin, ya. Kalau dulu itu dibuat yang mengenakkan makanan, ya. Jangan bertanya soal itu atau yang lain. Karena apa? Pernah ditanyakan kepada beliau, kalau itu perkara-perkara tadi, mentega, kemudian minyak samin atau apa itu tadi, keju, semacam itu, dibuat yakni di negeri kaum Majus. Kaum Majus ini penyembah api, mereka yang membuat produk tersebut, ya, atau orang kafir. Nah, bagaimana di sini kalau didatangkan dari mereka, sementara mereka yakni makanannya bukan dengan cara disembelih tapi dibunuh, ya kan? Sampai zaman kita ada kan orang-orang yang begitu, penduduk suatu negeri yang dikenal apa, kalau mau memakan binatang sekalipun misalnya binatangnya halal, tapi dengan cara apa? Disiksa, dipentung kek atau apa sampai mati, bukan dengan cara disembelih seperti Islam, ya.